Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membahas tentang peran dan fungsi pers menurut Undang-Undang Pers tahun 1999 serta perkembangannya. Kelompok PPKN. Saya Adelia Riba. Saya Cika Melinda Putri, 12 AKL 2. tugas PPKN. Dengan guru pengajar Ibu Fitria Aprilianti SPD. Peran dan fungsi pers pasca reformasi atau setelah lahirnya Undang-Undang Pers tahun 1999 memperlihatkan perubahan yang signifikan. Mengingat beralihnya kekuasaan dari Presiden Soeharto yang identik dengan pelaksanaan demokrasi semu, sehingga peran dan fungsi pers tersebut tidak dilaksanakan maksimal termasuk dibatasinya kebebasan pers. Begitu pula pada waktu itu jumlah media cetak maupun elektronik betul-betul dibatasi dengan penerbitan SIUPP yang sangat ketat untuk lahirnya media cetak baru. Sehingga peran media cetak khususnya tidak seperti sekarang yang begitu besar perannya dalam penyebaran informasi dan kontrol di masyarakat dan negara. Yang akan kita bahas hari ini adalah A. Pengertian pers dan perkembangannya. B. Peran dan fungsi pers. C. Ciri-ciri pers. D. Kekuatan pers. E. Kode etik wartawan Indonesia. F. Kesimpulan dan saran. G. Daftar pustaka. Pengertian pers dan perkembangannya. Istilah pers berasal dari bahasa Belanda yang dalam bahasa Inggris berarti press. Secara harfiah, pers berarti cetak dan secara maknawiah berarti penyiaran secara tercetak atau publikasi secara dicetak atau disebut dengan printed publication. 2. Secara etimologis, kata pers Belanda, press Inggris, press Prancis berarti tekan atau cetak. Berasal dari bahasa Latin, presser, dari kata premer, tekan. Definisi terminologinya ialah media massa cetak, disingkat media cetak. Bahasa Belandanya druppes, bahasa Inggrisnya printed media atau printing press. Istilah pers sudah lazim diartikan sebagai surat kabar atau newspaper, atau majalah, magazine, sering pula dimasukkan pengertian wartawan di dalamnya. Pers diartikan sebagai the aggregate of publication ensuing from the press or the giving publication to one's sentiments and opinions through the medium of printing. Sedangkan pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers mendefinisikan pers sebagai suatu lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun media elektronik dan segala saluran yang tersedia. Dalam perkembangannya, pers mempunyai dua pengertian yakni dalam pengertian luas dan pers dalam pengertian sempit. Pers dalam pengertian luas meliputi segala penerbitan, bahkan termasuk media massa elektronik, radio siaran, dan televisi siaran. Sedangkan pers dalam pengertian sempit hanya terbatas pada media massa cetak, yakni surat kabar, majalah, dan buletin kantor berita. B. Peran dan fungsi pers. Mengenai peran pers sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, serta berfungsi juga sebagai lembaga ekonomi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers mengaturnya di dalam pasal 6 yang kalau diperinci terdiri dari 1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. 2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi. 3. Mendorong terwujudnya supresi hukum dan HAM. 4. Menghormati kebinekaan. 5. Mengembangkan pendapat umum.
6. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran. 7. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Menurut Herbert Paschen, seperti kata Herbert Paschen, dalam arti yang sesungguhnya, modernisasi mencakup pula kebangkitan kelas komunikator profesional di dalam mana termasuk para opinion leaders dan innovation leaders di Indonesia barangkali bisa dimasukkan pemimpin-pemimpin politik dan kaum teknokrat. Menurut Widodo, 1. To inform. Pers mempunyai fungsi untuk memberi informasi atau kabar kepada masyarakat atau pembaca. 2. To educate. Pers berfungsi sebagai pendidik melalui berbagai macam tulisan atau pesan-pesan yang diberikannya. 3. To control. Pers di tengah-tengah masyarakat mempunyai peran memberikan kontrol sosial lewat kritik dan masukan yang bersifat membangun. 4. To bridge. Pers mempunyai fungsi sebagai penghubung atau menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah atau sebaliknya. 5. To entertain. Pers bisa memberikan hiburan kepada masyarakat. Menghibur di sini bukan hanya dalam pengertian hal-hal yang lucu saja, tetapi bisa dalam bentuk kepuasan dan kesenangan dari sugurkan pers. Pers tidak melupakan jati dirinya sebagai pejuang yang membela kepentingan rakyat. Sebagai pilar keempat demokrasi, pers memiliki peranan sebagai kontrol sosial terhadap pilar-pilar yang lain. C. Ciri-ciri pers. Menurut Kay Baswich, ada 5 ciri dari pers yaitu: A. Publisitas, artinya pesan atau isi komunikasi pers terbuka untuk siapa saja. B. Universalitas, artinya isi atau acara dari pers tersebut bermacam-macam. C. Periodisitas, artinya teratur waktu terbit atau penayangannya. D. Aktualitas, artinya berita hangat, baru, segar, ada aktualitas objektif dan aktualitas subjektif. E. Komersialitas, artinya pers mempunyai fungsi bisnis atau pers adalah sebuah komoditi. D. Kekuatan pers. Banyak orang-orang besar di dunia ini meyakini akan besarnya pengaruh pers terhadap seseorang, kelompok, maupun negara. Di bawah ini adalah pandangan dari beberapa orang tersebut. Kaisar Prancis Napoleon Bonaparte berkata, "Aku lebih takut pada surat kabar daripada 1000 prajurit yang siap dengan bayonet terhunus." A.S. Tatmadi, redaktur harian Waspada, menyatakan bahwa salah satu sebab kekalahan Irak pada Perang Teluk adalah akibat Irak ada kalah dalam media informasi, baik cetak maupun elektronik. Dengan bahasa Belanda, Mr. Dirk berkata, De drukpres is de koningin der aarde, wie Karens scepter wil verbreken, zal door haar verbroken worden. Zij alleen heeft het licht in den duisternis voor eeuwen ontstoken. CN zal ook de nevelen, welke het aardrijk en AG dekken, verdrijven. pers adalah ratu bumi. Barang siapa yang mau mematahkan tongkat lambang kekuasaannya, dialah nanti yang dipatahkan oleh si ratu. Hanya sang ratulah yang mampu memerangi semua orang di dalam kegelapan dan mengusir kabut yang menutupi bumi. Yang dimaksud dengan tongkat lambang kekuasaan adalah pena wartawan. Selain itu, pers diakui sebagai salah satu dari 4 pilar demokrasi di Indonesia setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. E. Kode etik wartawan Indonesia. Dari segi asal-usul kata, kode dapat berasal dari kode bahasa Inggris atau codex bahasa Latin. Kode etik adalah buku undang-undang, kumpulan sandi dan kata yang disepakati dalam lalu lintas telegrafi serta susunan prinsip hidup. Suatu masyarakat etik juga dieja etika. Dalam bahasa Prancis disebut etik, dalam bahasa Latin disebut etika, dan ethos dalam bahasa Yunani. Etik ialah moral filosofi, filsafat, praktis, dan ajaran kesusilaan. Etik yang berasal dari kata ethics, bahasa Inggris, tersebut berarti etika, moral,
tata susila, adab, sopan santun, ataupun akhlak. Pers dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan kode etik. 1. Wartawan Indonesia menghormati tata cara yang etis untuk memperoleh informasi yang benar. 2. Wartawan Indonesia menempuh tata cara yang etis untuk memperoleh dan menyiarkan informasi, serta memberikan identitas kepada sumber informasi. 3. Wartawan Indonesia menghormati asas praduga tak bersalah, tidak mencampur adukan fakta dengan opini, berimbang, dan selalu meneliti kebenaran informasi serta tidak melakukan plagiat. 4. Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis, dan cabul, serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan asusila. 5. Wartawan Indonesia tidak menerima suap atau tidak menyalahgunakan profesi. 6. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai kesepakatan. 7. Wartawan Indonesia segera mencabut dan meralat kekeliruan dalam pemberitaan serta melayani hak jawab. Ditemuilah 6 fungsi kode etik jurnalistik, yaitu 1. Para wartawan dan atau penerbit melalui kode etik itu memperlihatkan pertanggungjawaban atau akuntability kepada publik. 2. Para wartawan dan atau penerbit memperlihatkan pertanggungjawaban kepada sumber-sumber berita dan para perujuk. 3. Para wartawan dan atau penerbit memperlihatkan penanggung-jawaban kepada negara. 4. Para wartawan dan atau penerbit memperlihatkan pertanggungjawaban kepada majikan. 5. Kode etik jurnalistik melindungi jati diri profesional wartawan terhadap campur tangan dan luar. 6. Kode etik jurnalistik melindungi F. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. A. Pengertian atau definisi pers mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman, khususnya perkembangan teknologi media. B. Peran dan fungsi pers semakin besar seiring dengan perkembangan zaman, khususnya perkembangan masyarakat dan negara. C. Pemerintahan yang bersih atau clean government, negara demokratis yang sesungguhnya serta penegakan nilai-nilai keadilan di masyarakat tidak akan terwujud apabila peran dan fungsi pers itu dikebiri atau tidak dimaksimalkan. Saran. A. Pengertian pers yang ada di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers secara implisit hanya menjelaskan media cetak dan media elektronik, sehingga perlu ditambah media online di dalamnya, mengingat undang-undang tersebut adalah ketentuan umum di bidang pers. B. Peran dan fungsi pers sangat besar, sehingga perlu terus ditingkatkan terutama sebagai kontrol di masyarakat dan negara. Untuk itu, segala bentuk upaya pembatasan ruang gerak pers tersebut harus dilawan. Thank you for watching. Jangan lupa like, Comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.